Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sari Suryani dengan NPM 246101008, Prodi Manajemen Kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Medan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Dr. Kuncoro Budiaryanto, SEMM. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk dengan periode analisis tahun 2024 sampai 2025. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja keuangan perusahaan melalui perbandingan pendapatan, beban pokok penjualan, laba kotor, dan juga laba bersih. Selain itu, saya juga akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kinerja perusahaan serta memberikan beberapa rekomendasi berdasarkan hasil analisis tersebut. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumsi primer atau consumer non-cyclicals, khususnya di bidang industri makanan dan juga minuman. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, seperti Ultra Milk, teh kotak, buah vita, Ultra Mimi, susu bubuk, dan juga susu kental manis. Produk-produknya dipasarkan hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga memiliki posisi yang cukup kuat di industri makanan dan juga minuman. Alasan saya memilih perusahaan ini karena merupakan salah satu perusahaan besar yang memiliki kinerja keuangan relatif stabil. Selain itu, laporan keuangan dan laporan tahunannya tersedia secara lengkap sehingga memudahkan dalam melakukan analisis. Data yang saya gunakan dalam tugas ini berasal dari Annual Report PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk tahun 2025, khususnya pada bagian laporan keuangan dan analisis manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan kinerja keuangan perusahaan selama tahun 2024 dan 2025. Berdasarkan data pada laporan keuangan, pendapatan perusahaan mengalami penurunan dari 8.874.202 juta pada tahun 2024 menjadi 8.767.854 juta pada tahun 2025. Jika dihitung pendapatan turun sebesar 106.348 juta atau sekitar 1,20%. Selain itu, beban pokok penjualan mengalami kenaikan dari 5.852.425 juta menjadi 5.898.543 juta. Akhirnya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk menjadi sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Akibat meningkatnya beban pokok penjualan, laba kotor perusahaan juga mengalami penurunan, yaitu dari 3.021.777 juta menjadi 2.869.311 juta. Namun, terdapat hal yang cukup menarik. Walaupun pendapatan dan laba kotor menurun, laba bersih perusahaan justru meningkat dari 1.136.624 juta menjadi 1.353.297 juta atau meningkat sekitar 19,6%. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu mengelola kegiatan operasionalnya dengan baik, sehingga keuntungan bersih tetap meningkat meskipun penjualannya sedikit menurun. Selanjutnya, saya melakukan analisis menggunakan dua rasio, yaitu persentase beban pokok penjualan dan margin laba kotor. Lalu untuk menjawab 3 pertanyaan, yang pertama, apakah persentase beban pokok penjualan meningkat atau menurun? Jawabannya, persentase beban pokok penjualan meningkat dari 65,95% pada tahun 2024 menjadi 67,28% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi mengambil porsi yang lebih besar terhadap penjualan dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu pertanyaan kedua, apakah margin laba kotor meningkat atau menurun? Jawabannya, margin laba kotor menurun dari 34,05% menjadi 32,72%. Penurunan ini menunjukkan bahwa laba kotor yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.
Lalu untuk pertanyaan ketiga, apakah perusahaan menjadi lebih efisien atau kurang efisien? Jawabannya, berdasarkan hasil perhitungan, perusahaan sedikit kurang efisien pada tahun 2025. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase beban pokok penjualan dan menurunnya margin laba kotor. Meskipun demikian, perusahaan masih mampu meningkatkan laba bersih melalui pengelolaan biaya operasional dan strategi bisnis lainnya. Berdasarkan penjelasan terdapat dalam annual report perusahaan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi perubahan kinerja perusahaan. Faktor pertama adalah penurunan penjualan lokal. Pada tahun 2025, penjualan lokal mengalami penurunan sekitar 142 miliar atau sekitar 1,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan pendapatan perusahaan ikut mengalami penurunan. Faktor yang kedua adalah kenaikan beban pokok penjualan sebesar sekitar 46 miliar atau 0,79%. Peningkatan biaya tersebut menyebabkan laba kotor dan margin laba kotor perusahaan ikut menurun. Jadi, kedua faktor tersebut menjadi penyebab utama perubahan kinerja keuangan PT Ultra Jaya pada tahun 2025. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Pertanyaan pertama, apakah kondisi perusahaan membaik atau menurun? Ya, kondisi perusahaan cukup membaik meskipun pendapatan menurun, tetapi laba bersih meningkat pada tahun 2025. Pertanyaan yang kedua, apa masalah utama yang dihadapi perusahaan? Masalah yang dihadapi perusahaan yaitu adalah penurunan penjualan dan meningkatnya beban pokok penjualan yang menyebabkan margin laba kotor menurun. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah biaya perusahaan sudah terkendali? Ya, biaya perusahaan cukup terkendali, tetapi efisiensi produksi masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, saya memberikan dua rekomendasi. Rekomendasi pertama adalah meningkatkan promosi dan pemasaran agar penjualan dapat kembali meningkat. Lalu rekomendasi kedua adalah meningkatkan efisiensi produksi serta melakukan pengendalian terhadap biaya bahan baku dan biaya operasional sehingga profitabilitas perusahaan dapat terus terjaga. Lalu yang terakhir ada pernyataan keaslian dan juga bukti-bukti data yang saya dapat dari laporan tahunan Annual Report 2025 dari PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.